Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kekuatan, kesehatan serta hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka untuk mempelajari agama kita, yaitu mempelajari tentang bab yang paling penting dalam agama kita, yaitu bab tentang tauhid, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid, istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab tauhid. Kita masih berada pada bab yang kelima, yaitu berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kemudian dalam kitab ini disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, sekali lagi, ya, ada sebagian sahabat yang disebutkan dengan radhiyallahu anhu. Ya, kadang juga kita mendengar sebutkan dengan radhiyallahu anhu. Ya, jadi kalau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya satu orang. Kalau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Padahal disebut cuma Ibnu Abbas saja. Jadi contohnya Ibnu Abbas ini. Ini biasanya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud keduanya? Padahal disebut cuma siapa? Ibnu Abbas. Ini maksudnya adalah ketika seorang sahabat, ya, kalau kemarin dia mukmin ini ya, kemudian dia punya ayah juga seorang sahabat. Nah, ini biasanya apa? Disebutkan semoga Allah meridhoi keduanya. Seperti Abdullah bin Abbas ini. Abdullah bin Abbas ini ayahnya siapa? Al-Abbas, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas sahabat, Al-Abbas juga sahabat. Nah, maka kata sebutkan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, biasanya apa? Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi keduanya. Maksudnya siapa? Meridhoi Abdullah bin Abbas dan ayah beliau yaitu Abbas. Begitu. Okay. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka sata'ti qauman ahla kitab, fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim sadaqah tukhadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Sungguh kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Jadi ketika Nabi SAW mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman untuk berdakwah, Nabi memberikan wasiat ya kepada Mu'ad bin Jabal. Ya. Sungguh kamu Mu'ad akan mendatangi kaum ahli kitab. Ya, orang Yaman ini apa? Ahli kitab. Maksudnya kaum Yahudi dan Nasrani. Maka itu hendaklah yang pertama kali kau sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi hendaknya yang pertama kali kau dakwakan kepada mereka apa? Kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam riwayat lain disebutkan, yang pertama kau sampaikan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sama ya, ini kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Apabila mereka telah mentaati hal itu, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Setelah kau sampaikan tentang tauhid wahai Muhammad, tentang kalimat syahadat la ilaha illallah, maka sampaikan kepada mereka. Mereka juga diwajibkan apa? Sehari apa? 5 kali. Sholat 5 waktu. Apabila mereka telah mentaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah juga mewajibkan atas mereka zakat berupa harta yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Jadi zakat ini apa? Mestinya konsepnya itu apa? Diambil dari orang yang kaya diberikan kepada siapa? Orang-orang fakir. Ada sebagian kelompok, sebagian golongan yang mengaku Islam, ini tarikan iurannya itu zakatnya dalam tanda kutip ya, itu sekian persen itu ditarik semua, nggak peduli kaya, nggak peduli miskin. Pokoknya misalnya petani itu ya, hasil panen itu pokoknya sekian persen dibayarkan kepada siapa? Ya kepada kelompoknya. Nanti masuk ke amirnya begitu hasilnya. Ini nyalahi konsep zakat dalam Islam. Mestinya kalau dia tidak memenuhi nisabnya, ya, berarti belum wajib zakat dia. Ini konsep dalam Islam. Karena konsepnya itu apa? Diambil dari yang kaya, diberi pada yang miskin. Kalau ditarik semua, kaya miskin tarik zakat semua, kasihan yang miskin Pak. Ya, tambah apa? Tambah ngenes Pak. Ya. Saya pernah dengar langsung ya cerita. Loh, jenengan ngeten iki nggih ditarik zakat. Nggih, Pak. Setiap bulan ada semacam iurannya, ada kartunya itu, Pak. Nanti kalau pas panen sekian persen masuk ke kelompoknya. Makanya pusatnya sono itu banyak duitnya. Tidak saya sebutkan jalannya ya. Ini repot kalau disebutkan ini ya. Jadi ada seperti itu, Pak. Ya. Jadi kaya raya itu pusatnya itu ya. Masya Allah, itu iuran dari jamaahnya. Ya, jadi ini modus pemerasan harta berkedok agama. Makanya pentingnya kita belajar seperti itu sekalian. Jadi kalau jenengan ada tarian zakat misalnya ini ya, kita ikut sebuah kelompok, sebuah organisasi, pada tarian zakat wajib sifatnya, Pak. Ini zakat wajib Pak ini Pak. Ini yang wajib siapa? Kabeh pokoknya, berke melu anggota ini ya, kena zakat. Sekian persen misalnya. Ini berarti apa? Yang lain konsep zakat Pak. Nah, beda dengan sedekah sedekah yang sunnah ya. Yang kalau sunnah ini bebas saja Pak. Tidak ada aturan apa? Nisab dan haulnya, gitu. Nggak ada batasannya, silakan Pak. Mau sedekah berapa? 1.000 ya boleh. Dan tidak ada Pak paksaan. Ini beda sedekah yang sunnah dengan zakat yang sifatnya wajib. Tapi kalau kita mengistilahkan zakat yang wajib Pak, maka juga harus apa? Harus sesuai dengan aturan Islam. Tidak boleh kok kita mentang-mentang apa? Ketua organisasi terus semena-mena Pak. Kan enggak patuh zakat ini kowe gak taat pada amirnya kowe iso kafir kowe neraka kowe kan takut Pak, orang harus takut Pak. Nah ini agak punya zakat dosa ini. Makanya mereka Pak ini zakat padahal bukan Pak. Ini pemerasan harta berkedok apa? Agama. Ya seperti itu. Maka ini penting kita ketahui. Jadi di antara kelebihan orang itu berilmu Pak, tahu ilmu, dia tidak mudah Pak. Tidak mudah dibodoh-bodohi ya. Ya, karena kadang konsepnya sederhana seperti kita nggak tahu, karena nggak tahu apa mudah dibodoh-bodohi kita, Pak. Mudah dibohongi ya. Ya, seperti itu. Ini pentingnya sekali lagi apa kita belajar tentang zakat. Apa itu konsep zakat? Nah, nanti ada yang infak itu sedekah sifatnya wajib zakat, ada yang sunnah, masing-masing ada ketentuannya sendiri. Dan juga perlu kita tentang nisab dan haul itu. Ya, nisab nanti apa misalnya? Minimal apa? Kalau zakat harta apa? 85 gram emas.
dan harus berlaku haul satu tahun hijriah Pak. Satu haul itu ya 1 tahun, tidak ada 1 bulan Pak. Maka tidak ada zakat profesi, tidak ada Pak. Tiap bulan ditarik zakat itu bukan zakat berarti, cuma baru sebulan. Dan itu juga tidak mencapai nisab, belum mencapai nisab Pak. Belum ada senilai 85 gram emas. Beda dengan sedekah. Sedekah Pak, kalau sedekah bebas Pak. Mau 5% kayak dari gaji misalnya, mau 50% silahkan Pak. Tapi tidak Pak, wajib. Tidak boleh instansinya narik Pak. Kan agak tak kayak SP. Nah, ini berarti mewajibkan sunnah Pak. Kalau kita mengatakan zakat, ya berarti nggak seperti itu aturannya. Haulnya 1 tahun. Ya seperti itu, bukan sebulan. Ya, ini sesuatu yang perlu kita pahami ya, seperti itu. Jadi bukan berarti kita jadi Pak zakat kalau ada sedekah, bukan Pak. Kita hanya meluruskan. Kalau jenengan mengistilahkan zakat, ini ada ketentuannya. Ya. Kalau menurut orang sedekah, silahkan, tidak apa-apa. Tapi namanya sedekah tidak boleh maksa mau sedekah. Karena bisa jadi orang itu kebutuhannya beda-beda Pak. Ya, misalnya Mas Yudi penghasilannya itu 10 juta, di atas UMR banyak ya. Neng anaknya 10 misalnya, anaknya 10 Pak, kebutuhannya banyak, bisa jadi nggak turah itu uangnya ya, 10 juta dicak ke KPS PP si fulan 10 entar langsung Pak, gitu sih. Nggak wajib zakat berarti misalnya begitu. Ya. Ada orang gajinya 10 juta, ya, tapi masih single misalnya, itu turah-turah misalnya, ini kadangnya beda. Setiap orang beda. Ada mungkin ada yang kulit utang dan seterusnya. Maka dia lebih wajib bayar utang daripada apa? Talian tadi itu, talian yang katanya zakat profesi. Ini soalnya harus kita luruskan. Kemudian selanjutnya, Nabi melanjutkan pesannya kepada Mu'adz bin Jabal. Dan apabila mereka telah mentaati hal itu, yaitu apa? Diwajibkan zakat tadi, maka jauhkanlah dirimu, ya maksudnya jangan mengambil dari harta terbaik mereka, serta lindungi dirimu dari doa orang yang teraniaya, orang yang terzolimi. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi pada bagian akhir Nabi mewanti-wanti hati-hati ya, dari doanya orang yang terzolimi, teraniaya ya. Karena doanya dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Artinya apa? Mustajab doanya orang terzolimi Pak. Ya. Maka hati-hati kalau kita berkaitan dengan apa? Kezoliman dengan sesama manusia ini bahaya Pak. Ya. Kalau kita menzolimi orang itu berdoa kepada Allah, mustajab doanya Pak. Ya, mustajab Pak. Ya. Maka hati-hati yang merokok Pak. Ya. Kita ngebuli kanan kiri Pak. Ya. Sampai kanan kiri kita batuk-batuk ya. Kita cuek aja balbul ya. Ini terzolimi orang banyak nih Pak. Kita ngerokok habis itu zolimi semua Pak. Nek nek wonten sing berdoa batin Pak, diam-diam doa dia mendoakan celaka bagi kita, mustajab itu Pak. Nggih, hati-hati Pak. Nggih, hati-hati. Bisa jadi hidup kita sengsara gara-gara Pak, doa orang yang apa? Kita zolimi, hati-hati Pak. Jadi yang masih rokok sudah, nggih, disudahi saja rokoknya Pak. Itu kezaliman yang luar biasa. Jenengan di warung habis makan rokok sak warung niku napa? Jenengan keluhi kabeh Pak. Nggih, zalim lah nih. Ada yang batu-batu kita cuek aja. Nanti di mana lagi kita rokok, masya Allah luar biasa. Jadi kan mulut saya sendiri Pak Ustadz. Nggih, saya boleh pakai uang saya sendiri. Nah kalau gitu asapnya jangan dikeluarkan gitu. Nggih, asapnya ditelan saja Pak. Masalahnya jenengan mengeluarkan asapnya ini loh. Nggih, asapnya kena kanan kirinya. Ini kezaliman Pak. Tidak bisa kita mengatakan, oh ini lambe-lambe ku dhewe, duwe-duwe ku dhewe. Tidak bisa Pak. Karena asap jenengan itu apa? Mengenai sekelilingnya. Kayak orang misalnya nyetel musik itu ya, diantar Pak. Terus tombolnya blebeken, terus tombolnya protes, Pak. Nek nyetel itu napa? Alon-alon Pak. Napa mulai niki sampun dalu malam-malam. Blebeki tong. Terus dia mengatakan begini, "Oh, ini tek-tek ku dhewe kok, nggih, kuping-kupingku dhewe kok." Terus sama mboten ngene iki, Pak.
Nek kupingmu dhewe Mas, ya rungokno dhewe. Aja dirungokno tanggane Mas. Masalahnya kowe kebuanten ketele tanggomu blebekan itu ganggu Mas. Itu kedzaliman, hati-hati ya. Itu kalau tangga kita mendoakan keburukan bagi kita mustajab Pak. Nabi mewanti-wanti hati-hati dari orang terzalimi. Mungkin di dunia jenengan merasa Pak, alah paling kayak gak wani protes tak selontek gitu ya. Mungkin di dunia kita bisa gitu Pak. Dia mungkin gak berani protes Pak, mungkin lemah ya. Wah ini sing ngetel tip, wah pejabat piye protes. Masuk Pak itu diprotes malah aku sing di sana enggak berani Pak. Tapi diam-diam dia mendoakan kejelekan bagi jenengan. Wah ini bahaya malah Pak. Bahaya orang seperti ini Pak. Doanya mustajab Pak. Ini hati-hati Pak. Jadi hidup kita bisa sengsara gara-gara doa orang kita zalimi. Nah, sekali lagi hati-hati. Apalagi dalam bertetangga. Bahkan sampah itu juga hati-hati Pak. Jangan sampai mengganggu apa? Tetangganya. Ya, seperti itu. Jadi kita saling menjaga bertetangga. Faedah dari hadis ini yang pertama, disyariatkan mengutus para dai yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi juga seperti itu ya. Nabi juga mengutus para sahabat ke daerah-daerah untuk berdakwah. Seperti siapa? Sahabatmu Mu'ad diutus ke Yaman untuk mendakwahkan tentang Islam. Kemudian yang kedua, syahadat la ilaha illallah ini merupakan kewajiban pertama dan materi dakwah Islam yang pertama kali disampaikan kepada manusia. Dalilnya apa tadi? Nabi ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, pertama kali diwasiatkan apa? Pertama kali engkau sampaikan kepada mereka apa? Kalimat tauhid, kalimat syahadat la ilaha illallah. Maka mestinya Allah, ketika kita berdakwah itu materi yang paling pokok, paling penting, paling utama, paling prioritas apa? Materi tentang tauhid. Ini sebagaimana apa? Pesannya Nabi Muhammad kepada siapa? Sahabatmu Mu'ad. Ya. Jadi jangan malah apa? Ini Pak Zakaria itu bahasa tauhid, bosan lagi. Nanti kita itu dulu lagi tauhid, mau mesti radikal lagi. Buktinya apa Pak? Ayo bahasa mesti tauhid. Ini termakan apa? Propaganda orang kan? Orang bahas tauhid kok dikira radikal, itu radikalnya gimana? Nah, kita bahas syahadat tuh. Syahadat ini rukun Islam yang pertama. Nah, kalau kita ngaku muslim, mestinya ini yang pertama kita pelajari Pak. Syahadat pertama rukun Islam yang pertama. Baru kemudian apa? Sholat, zakat dan seterusnya. Ya, tapi sekarang ada orang apa? Anti dengan tauhid. Ya. Apa istilahnya? Kalau dengar kalimat tauhid apa? Takut Pak. Ini musibah. Padahal Islam itu agama tauhid. Kita mengajak orang untuk ibadah kepada Allah saja Pak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu tadarruj atau bertahap dalam berdakwah dengan memulai dari hal yang paling penting, kemudian hal yang penting, kemudian seterusnya. Jadi bab dalam Islam itu kan banyak Pak ya, banyak Pak. Maka kita ketika berdakwah harus memulai dari mana? Kan ini pentingnya semua Pak, penting semua ini ya. Enggak ada dalam Islam ini enggak penting Pak. Loh, Islam ya penting semua Pak. Tapi di situ ada skala prioritas. Nah kita harus tahu mana prioritas pertama yang harus kita sampaikan. Yaitu apa? Yaitu tentang tauhid, syahadat, menjelaskan makna tentang syahadat. Karena ini rukun Islam yang pertama,